Halo semuanya, terima kasih telah mengklik video ini. Pada video kali ini, saya akan berbagi sedikit pengetahuan saya tentang salah satu topik pada grammar bahasa Inggris, yaitu reported speech atau yang kita kenal dengan indirect speech. Oke, teman-teman, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lihat satu persatu apa itu indirect speech. Baik, berbicara tentang indirect speech, kita juga akan secara tidak langsung kita juga akan membahas tentang direct speech. Jadi, apakah teman-teman pernah mendengar tentang direct and indirect speech? Oke, sekarang coba teman-teman dengarkan apa yang teman yang di samping kalian atau siapapun yang ada di samping kalian saat ini, dengarkan mereka berbicara dan apa yang mereka bicarakan. Bisakah kalian menceritakan kembali apa yang mereka bicarakan? Oke, jadi kalian bisa menjawab pertanyaan saya dengan dua cara. Jika teman-teman mengulangi apa yang dikatakan oleh orang lain, maka teman-teman melakukan direct speech. Tapi jika teman-teman melaporkan apa yang orang lain bicarakan dengan kata-kata sendiri, maka teman-teman melakukan indirect speech. Jadi, apa itu direct and indirect speech? So, indirect speech adalah melaporkan pesan atau apa yang dikatakan oleh orang lain dengan cara yang persis atau dengan kata-kata yang persis dikatakan oleh orang tersebut. But indirect speech atau reported speech, teman-teman melaporkan pesan atau apa yang dikatakan oleh orang lain dengan cara teman-teman sendiri, jadi menggunakan kata-kata sendiri. Jadi sudah tahu ya perbedaannya direct and indirect speech. Oke, mari kita diskusikan lebih lanjut tentang indirect speech. Sebelum kita ke contoh, teman-teman harus mengetahui ciri-ciri dari indirect speech. Jadi yang pertama, no quotation mark atau tidak ada tanda kutip. Seperti yang teman-teman ketahui, jika kita melaporkan kata-kata orang lain dengan persis seperti kata-kata orang tersebut, maka kita harus menggunakan quotation mark. Berbeda dengan indirect speech, kita tidak perlu menggunakan tanda baca quotation mark atau tanda kutip. Dan yang kedua, pronouns akan berubah. Jadi kata ganti orang akan berubah. Nanti kita akan lihat bersama-sama. Dan yang ketiga, biasanya dihubungkan oleh kata that. Okay, so usually connected by word that. Atau dalam bahasa Indonesia bisa berarti bahwa, begitu teman-teman. Dan yang terakhir, the verbs in direct speech change based on the tenses. Jadi, kata kerja dalam direct speech yang akan diubah menjadi indirect speech akan berubah sesuai dengan tensesnya. Sekarang kita akan melihat. Yang pertama, pronouns akan berubah. Seperti contohnya, jika I dalam direct speech akan berubah menjadi pronouns he atau she. Tergantung dengan siapa orang tersebut. Jika dia perempuan, maka akan menggunakan she. Jika dia laki-laki, akan menggunakan he. Okay? Dan you akan tetap menjadi you, we akan menjadi they, dan sebagainya. Nah, ini yang saya katakan bahwa verbs atau kata kerja dalam direct speech akan berubah berdasarkan tensesnya. Jika dalam direct speech menggunakan tenses simple present, maka akan berubah menjadi simple past tense dalam indirect speech. Jika dia menggunakan present continuous dalam direct speech, maka dalam indirect speech verbs-nya akan berubah menjadi past continuous.
Sekarang kita akan melihat satu-satu contohnya. Tapi sebelum itu, teman-teman harus tahu bahwa ada 3 bentuk dari indirect speech. Yang pertama, indirect speech of statement atau pernyataan. Dan yang kedua, indirect speech of request atau request itu sebuah offer atau comment atau apa ya istilahnya dalam bahasa Indonesia, kita meminta sesuatu begitu. Dan indirect speech of question atau pertanyaan. Oke, yang pertama adalah indirect speech of statement atau pernyataan. Nah, kita akan lihat satu persatu. Jika dia dalam direct speech, tenses yang digunakan adalah present simple, maka dalam indirect dia akan berubah menjadi past simple. Contohnya, she said, I live in a small village. Dia berkata, aku tinggal di desa yang kecil. Maka akan berubah menjadi she said that she lived in a small village. Bisa teman-teman lihat bahwa live di sini akan berubah menjadi lived dengan ed. Dia akan berubah menjadi verb past simple. Begitu juga dengan present continuous. For example, he said I'm making a cake. Maka am ini akan berubah menjadi past continuous yang digunakan adalah was plus verb ing, yaitu was making. Jadinya he said that he was making a cake. Oke. Dan selanjutnya past simple akan berubah menjadi past perfect. For example, they said we went to school. And then dia akan berubah di indirect speech menjadi they said that they had gone. Jadi had gone, ada kata had dan gone yang berupa verb 3 to school. Dia berubah menjadi past perfect. Semoga dapat dipahami ya teman-teman. Oke, selain statement ada juga model auxiliary verb. Nah, dalam model auxiliary verb kita harus tahu bagaimana perubahan model itu ke bentuk past. For example, will akan berubah menjadi would, may akan berubah menjadi might, can akan berubah menjadi could, must akan berubah menjadi ought to, and shall akan berubah menjadi should. Oke, kita lihat contohnya teman-teman. He said, I can drive any type of car. Dia berkata, saya bisa mengendarai berbagai jenis mobil. Nah, ini akan berubah menjadi jadi can akan berubah menjadi could. He said he could drive any type of car. Jadi can berubah menjadi could. Perlu diingat teman-teman that it is not necessary to use that in the reported speech statement dalam bentuk model. Jadi, kalau dia bentuk model, kata that itu bisa dipakai atau bisa tidak dipakai. Jadi, dia bukan sebuah keharusan. Semoga dimengerti ya teman-teman. Selanjutnya, indirect speech request. Nah, jika dia dalam bentuk request, maka dalam indirect speech akan menggunakan kata asked to. For example, Sarah said, please wait a minute, Tom. And then dia akan berubah menjadi Sarah asked Tom to wait a minute. Jadi asked to atau menyuruh begitu. Jadi Sarah menyuruh Tom untuk menunggunya beberapa saat. Dan yang kedua dalam bentuk order, misalnya Budi said, stand up Tom. Oke, jadi order ini seperti kalimat untuk menyuruh seseorang untuk melakukan sesuatu begitu ya. Budi said, stand up Tom. And then dia akan berubah menjadi told to.
Budi told Tom to stand up. Budi told Tom to stand up. Jadi Budi meminta atau menyuruh Tom untuk berdiri. Dan yang terakhir itu advice atau sebuah nasihat. Jadi dia akan berubah menjadi advice too. For example, he said you should stop smoking, Budi. Jadi dia berkata kamu seharusnya atau kamu harus berhenti merokok, Budi. Nah, dia adalah berupa nasihat. Jadi akan berubah menjadi he advised Budi to stop smoking. Jadi dia menasihati Budi untuk berhenti merokok. Semoga dimengerti ya teman-teman. Dan ini adalah bentuk terakhir dari indirect speech, yaitu question. Nah, seperti yang teman-teman ketahui bahwa ada dua bentuk question. Yang pertama itu adalah yes or no question, dan yang kedua itu adalah 5W1H question. Jadi kalau yes or no question itu jawabannya hanya berupa yes atau no, begitu teman-teman. Jadi the use of word, jadi ada penggunaan kata whether and if dalam indirect speech yes or no question. Seperti contoh, he said, "Are you ready?" Dia berkata, "Apakah kamu siap?" Jadi dia akan berubah menjadi he asked me whether I was ready. He asked me whether I was ready. Nah, jadi ada kata whether di sini, atau dalam bahasa Indonesia itu artinya apakah. Jadi dia bertanya atau bertanya kepadaku apakah aku siap. Nah, kenapa ini diubah? Jadi tetap ada konsep yang pertama, yaitu dia akan berubah tensesnya teman-teman. Jadi dari present simple akan menjadi past simple. Nah, seperti yang kita ketahui di sini adalah penggunaannya are. Jadi bentuk lampau dari are yaitu was. Oke, was. Sebenarnya bentuk lampaunya itu were teman-teman, tapi karena dia sudah berubah pronounce-nya, dia makanya berubah menjadi was. Jadi berasal dari kata I am ready. Dia akan berubah menjadi I was ready. Dan oke, ini kita skip contoh kedua. Kita langsung ke jenis question yang kedua, yaitu 5W1H atau 5W1H. Ya, ada what, where, when, why, who, dan terakhir adalah how. Nah, itu dia 5W1H. Oke, dalam membuat indirect speech berbentuk 5W1H, jadi kita harus keep the question words in the middle of the sentence. Jadi tetap menaruh kata tanyanya, yaitu 5W1H tadi, di tengah-tengah kalimat. Oke, seperti contoh, she asked, "Where does Anna live?" Jadi kata tanyanya di sini adalah where. Dia akan berubah menjadi she asked where Anna lived. Oke, jadi live di sana berubah menjadi lived dengan ed karena dia berubah menjadi simple past. Oke, yang kedua, contohnya yang kedua adalah past simple menjadi past perfect. He said, "When did you buy this book?" Jadi di sini kata tanyanya yaitu when atau kapan. Kapan kamu membeli buku ini? Jadi kita bisa menggunakan kata he wanted to know. So instead of asked only, kita juga bisa menggunakan wanted to know. Jadi logikanya kalau dia bertanya berarti kan dia ingin tahu, jawabannya seperti itu. Jadi he wanted to know when I had bought this book. Mengapa di sini menggunakan had? Karena dia berubah menjadi past perfect. Begitu teman-teman. Nah, itu dia 3 bentuk dari indirect speech.
Selanjutnya, dalam indirect speech itu kata keterangannya juga akan berubah. Misalnya, jika di direct speech dia mengatakan today, maka dalam indirect speech akan berubah menjadi that day. Jika dalam direct speech itu kata keterangan waktunya yesterday, maka dalam indirect speech akan berubah menjadi the day before. Mari kita lihat contohnya. Ini salah satu contohnya. She said, my father will go to Denpasar next week. Jadi kita lihat ya kalau next week itu pakai apa. Berubahnya menjadi apa maksudnya. Kita lihat ini. Last week. Tadi next week ya. Next week itu akan menjadi the following week. So it will become, she said that her father would go to Denpasar in the following week. So next week berubah menjadi in the following week. Gitu teman-teman. Jadi itu dia sedikit pembahasan tentang reported speech atau indirect speech. Saya mohon maaf jika banyak kekeliruan yang saya katakan. Maka dari itu jika teman-teman ingin mengoreksi silakan mengutarakan opini teman-teman di kolom komentar, dan saya juga akan mengajak teman-teman untuk berlatih. Jadi teman-teman, semoga teman-teman mengerti dengan apa yang sudah saya jelaskan tadi, dan jika teman-teman memang sudah mengerti, maka saya akan mengajak teman-teman untuk membuat contoh dari indirect speech atau reported speech dan menuliskannya dalam kolom komentar. Teman-teman, terima kasih banyak sudah menyimak video ini. Sampai jumpa dalam video berikutnya.